Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata, nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Kolor. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anak dan aku sekarang jauh. Sayang, sayang, sayang kamu. Kamu disayang Tuhan. Kamu akan jadi anak dan kamu sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anak dan aku sekarang jauh. Sayang, sayang, sayang kamu. Kamu disayang Tuhan. Kamu akan jadi anak dan kamu sekali lagi sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, la, la, Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Confusion semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, tarik sus, semongko. Inilah yang akan kita saksikan hari ini, pertunjukan-pertunjukan yang ada di dalam gereja. Supaya kita tidak mengikuti mereka. Mereka mengaku mereka adalah orang-orang yang menuhankan Yesus dan memuliakan Yesus, tapi nyatanya mereka adalah orang-orang yang selalu merendahkan Yesus dengan cara apapun. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihi salam, dan orang-orang Islam tidak akan pernah memperlakukan nabinya dengan cara-cara seperti ini. Mari kita saksikan kegendengan kaum yang mengaku diri mereka memuliakan Yesus, tapi justru mereka adalah orang-orang yang pandai merendahkan Yesus. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya kaki lagi, kaki kita yang menjadi kakinya. Melakukan pelayanan
menurut Alkitab, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Baik itu pendeta maupun itu nabi. Bahkan Yesus adalah keturunan pemabuk, pezina, dan pembunuh. Ini kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah teman-teman semuanya, coba kita gunakan akal logika kita. Apakah seperti ini cara memuliakan Tuhan yang mereka sembah? Tentu saja tidak. Karena kita orang Islam adalah orang yang paling pandai, orang paling hebat dalam memuliakan Yesus. Orang Islam tidak akan pernah menggambarkan Yesus dengan rupa apapun. Orang Islam tidak akan pernah menggambarkan Yesus sebagai sosok yang tidak memakai pakaian. Orang Islam tidak akan pernah berani menjadikan Yesus sebagai candaan. Karena di dalam Islam, orang-orang yang berani menjadikan nabi, rasulnya, ataupun orang-orang yang dianggap mulia di dalam Islam, terutama para nabi, para rasul, dan para sahabat, sebagai olok-olokan bahan canda-candaan, maka mereka itu jatuh hukum pada kafir setelah beriman. Makanya ketika kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang ngakunya beriman, yaitu orang-orang Islam, tapi mereka menjadikan Allah, Rasulnya, dan juga ajaran-ajaran Islam sebagai olok-olokan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kamu akan menjadikan Allah, ayat-ayatnya yaitu Al-Quran, dan Rasul-Rasulnya sebagai bahan-bahan olok-olokan dan canda-candaan? La ta'tadiru, jangan kalian cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah beriman. Jadi Islam sangat menghargai para nabi, para rasul, para nabi-nabi terdahulu. Tidak bisa kita jadikan candaan, tidak bisa kita jadikan olok-olokan. Karena barang siapa orang Islam yang berani menjadikan nabinya, baik nabi siapapun yang tercantum sebagai nabi-nabi yang harus dihormati di dalam Islam, mereka menjadikan nabi itu sebagai bahan olok-olokan, mereka jatuh pada kekafiran setelah beriman. Bandingkan begitu hebatnya adab di dalam Islam kalau dibandingkan dengan mereka, orang-orang yang mengaku diri mereka adalah hamba-hambanya Yesus, tapi mereka justru sangat merendahkan Yesus. Itu perbedaan kami dengan mereka. Bagi kami, meninggikan kedudukan Yesus tidak harus menyembahnya sebagai Tuhan. Karena bagi umat Islam, seorang nabi adalah sosok terhormat. Manusia dengan kehormatan tertinggi adalah nabi dan rasul, tidak sampai kepada tataran Tuhan. Kalau memang kita mencintai Yesus, kita mencintai Nabi Isa, maka kita tentu harus memuliakannya dengan cara yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.